kita dari kelompok 8. Saya Marwaroh. Saya Amalia. Saya Alfi. Saya Mei. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Karena kita kan juga generasi muda ya. Iya. Kita butuh mental yang sehat. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental. Kita kedatangan narasumber ya. Narasumbernya alhamdulillah teman kita sendiri, Mbak. Iya. Siapa namanya, Mbak? Mbak Lista. Oke, maka dari itu selamat menikmati. Semoga bermanfaat. Cekidot. Jadi kesehatan mental itu kan penting banget ya. Kondisi mental yang nggak sehat itu bisa mempengaruhi seorang dalam melakukan suatu. Gimana mental kalian sehat nggak? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kedatangan bintang tamu nih. Dia juga remaja, milenial, seorang mahasiswa juga, terus dia juga santri. Juga sudah banyak pengalaman yang mungkin kita juga bisa mengambil Sharing-sharing pelajaran lah, ya, sharing-sharing tentang kesehatan mental. Langsung saja kita sambut Ya, bintang yaitu tamu kita kali ini Mbak. Lista. Halo. 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 Udah lama gak ketemu, gimana kabarnya? Baik dong. Kita kali ini mau membahas tentang kesehatan mental. Jadi menurut Mbak Lista sendiri, kesehatan mental tuh apa sih? Kalau menurut aku sendiri sih kesehatan mental itu penting banget ya, apalagi buat kita mahasiswa remaja yang akhir-akhir ini seringkali berpikiran overthinking, tidak Iya, percaya betul. diri. Jadi kesehatan mental itu penting buat diri kita dalam melakukan segala aktivitas. Aku sendiri menilai kesehatan mental itu kayak bentuk-bentuk penghargaan diri terhadap diri kita sendiri, percaya diri dalam melakukan segala hal, bertemu orang baru, kemudian memandang suatu hal itu selalu berpikiran positif, tidak berpikiran negatif, kemudian mensyukur yang kita punya. Terus karena dengan rasa syukur dengan apa yang kita punya itu membuat kita merasa cukup, tidak iri dengan apa yang orang lain miliki. Karena setiap orang kan juga mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Belum tentu Iya, setuju. suatu hal yang baik buat orang lain, misal kayak dia ahli di bidang public speaking, kayak kita nggak percaya diri, dia kok bisa sepintar itu, bisa sebagus itu, kita kayak iri, nggak percaya diri dengan apa yang kita punya. Itu kan belum tentu kita juga mampu di bidang itu gitu loh. Jadi kayak suatu kelebihan itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi bersyukur itu juga bagian dari kesehatan mental. Betul banget. Karena dengan nggak bersyukur kan kita jadi nggak Kayak percaya merasa diri. nggak cukup terus, Betul, ada yang betul. kurang terus seperti itu. Betul banget. Terus selanjutnya ya, kan Mbak Lista ini kan juga remaja ya, kita semua di sini remaja, generasi milenial lah, generasi masa kini. Terus kita juga sebagai mahasiswa juga. Terus apakah generasi milenial sekarang tuh masih mempunyai kesehatan mental yang baik ya? Kalau menurut dari pengalaman aku sendiri ya, karena kita sama-sama mahasiswa, Iya. banyak teman yang berbeda-beda karakter. Memang akhir-akhir ini itu menurut aku kayak kita remaja itu mengalami kemunduran mental. Maksudnya dalam arti mentalnya kurang sehat, karena kan banyak banget, terutama aku juga pernah mengalami di posisi itu, kayak kita overthinking, tidak percaya dengan Itu relate banget sih kalau bener itu. kan overthinking. Terus padahal belum dicoba tapi kita udah kayak kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya enggak gitu kan. Jadi Insecure juga. bener banget. Misal nih, mental yang sehat itu kan selalu berpikiran positif terhadap kejadian yang terjadi, terhadap orang apapun baru. lah. Nah, tapi akhir-akhir ini yang sering terjadi, yang sering dialami oleh generasi milenial sekarang, mereka itu mentalnya kurang sehat. Karena apa? Selalu berpikiran negatif terhadap hal yang terjadi. Kayak gitu tuh mentalnya kurang sehat. Iya. Jadi kalau generasi sekarang tuh Kurang ya. Kurang mental health, dan harus ditingkatkan Iya. lagi. Gimana sih Mbak, menurut Mbak Lista sendiri gimana cara ningkatin kesehatan mental anak milenial sekarang gitu? Kita banget nih. Kita banget Gen Z. Kalau dari aku sendiri ya, cara meningkatkan kesehatan mental itu yang pertama olahraga itu karena Itu mempengaruhi ya? mempengaruhi banget. Oh. Karena olahraga tubuh kita jadi sehat, pikiran juga refresh,
karena nggak olahraga kan jadi buat kita malas melakukan segala aktivitas, bersosialisasi dengan Itu penting ya, penting banget. karena semakin kita tuh punya hubungan yang baik dengan banyak orang, mental kita semakin sehat. Betul. Karena kita merasa bahwa orang lain itu mendukung apa yang kita lakukan gitu, Betul, seperti itu betul, menurut betul saya banget. sih. Betul. Dan itu juga kembali dari niat diri sendiri ya. Iya. Itu semuanya juga harus dimulai dari diri sendiri. Nah, selain bersosialisasi dan olahraga, kita juga selalu positive thinking terhadap apapun yang terjadi itu penting banget. Nah, tapi itu sulit. penting banget. Itu sulit banget sih. Makanya perlu dilatih. Iya. Kita harus berpikiran baik terhadap apa yang terjadi. Mungkin itu adalah yang ditentukan terbaik oleh Tuhan buat kita. Terus menurut Mbak Lista gimana, apakah kita keluar dari lingkungan yang toksik yang menurut kita itu menyakiti mental kita, itu hal yang baik dalam kesehatan mental? Nah, justru itu adalah kunci. Ketika kita ada di suatu circle yang toksik atau membawa keburukan bagi diri kita harus keluar dari lingkungan itu, karena dengan kita tetap berada di situ akan membuat mental kita semakin buruk. Kita harus mencari orang-orang baru yang lebih punya aura-aura positif. Circle itu kan dipengaruhi oleh hal-hal yang mereka lakukan. Jadi misal kayak circle itu melakukan satu hal, ketika kita dalam diri kita nggak setuju dengan perbuatan itu, tapi karena circle kita melakukan, nah kita terpaksa juga ikut melakukan hal tersebut. Dan itu juga nggak sehat ya kalau gitu. Nggak sehat banget. Kita harus punya pendirian ya. Jadi kalau kalian ngerasa udah nggak nyaman di circle itu, ya kalau saran aku sih mending keluar aja, cari lingkungan yang positif, lingkungan yang baru yang lebih mendukung aktivitas yang kalian lakukan. Tapi kan ada ya, masih kayak orang tuh yang bersirkel, juga ada orang yang nggak bersirkel. Dia tuh kayak sama siapa aja oke, dia bebas, dia nggak harus sama ini terus, sama itu terus, atau dia nggak masuk circle ini, nggak masuk circle itu. Kesehatan mental orang itu lebih baik ketika dia punya circle, atau ketika dia bisa bebas kemanapun tanpa punya circle. Nah, kalau masalah itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Iya. Kita menyikapinya itu bagaimana. Mungkin kalau ada beberapa orang yang memang bisa independen ya, hidup mandiri. Setiap orang kan juga punya pandangan sendiri. Mungkin Ada yang lebih sehatan sama circle-nya, ada yang lebih sehatan kemana-mana sendiri gitu. Kan ada tipe orang tuh, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Mungkin dia adalah salah satu orang yang ketika dia justru kalau punya circle akan membuat dia semakin mentalnya nggak sehat. Jadi dia lebih nyaman sendiri. Itu tipe orang yang introvert. Jadi belum tentu orang yang punya circle banyak itu mentalnya lebih sehat, dan yang nggak punya circle mentalnya nggak sehat. Itu tergantung kita sih, cara pandang Jadi kita kembali bagaimana. ke diri masing-masing ya. Betul banget. Kalau Mbak Lista sendiri nih, pernah nggak ngalamin kayak suatu masalah dalam kesehatan mental? Oh, tentu pernah. Kita mungkin kalau menurut aku ya, generasi milenial sekarang pasti semua sudah pernah mengalami keterpurukan mental. Tapi itu Lagi tidak down gitu ya. Tapi itu tidak kita sadari. Mental yang sehat itu dia selalu semangat dan tidak putus asa gitu. Kalau aku juga pernah. Pasti semua orang pernah. Semua orang ya. pernah. Oke, kita kan sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan bagaimana menurut Mbak Lista menurut ajaran Islam tentang kesehatan mental itu sendiri? Kalau dari aku, agama Islam itu kan selalu mengajarkan hal-hal yang baik ya, nggak mungkin mengajarkan hal yang buruk. Kalau terkait dengan kesehatan mental, dalam ajaran Islam kita kan juga diajarkan janganlah berputus asa, karena itu termasuk perbuatan setan. Nah, menurut aku sebenarnya Islam sudah mengcover semua itu. Bagaimana cara kita menyikapi segala hal yang terjadi, itu kan dalam Islam kita juga diajarkan untuk selalu husnudon, berprasangka baik terhadap hal yang terjadi gitu sih. Itu mungkin kalau dalam ajaran Islam itu yang aku pahami. Oke, makasih Mbak Lista udah bersedia hadir dalam podcast kita kali ini. Sama-sama. Udah bersedia berbagi ilmu sama kita. Padahal Mbak Lista lagi sibuk. Enggak. Iya. Lagi ngerjain skripsi ya Mbak. Doain ya. Kita kan sama-sama Sama-sama. skripsi. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu kesehatan mental tuh sangat penting sekali, apalagi bagi kita generasi milenial yang suka banyak banget Overthinking, insecure dan masalah-masalah lain-lain. mental. Kita harus melatih diri kita biar gimana sih kita mempunyai mental yang sehat dengan melakukan hal-hal positif dan berprasangka positif juga dengan orang lain. Oke, dalam ajaran Islam pun kita juga diperintahkan untuk selalu
berprasangka baik kepada orang lain dan tidak berputus asa. Ketika gagal harus mencoba lagi dan lagi. Kita generasi milenial yang masih punya Masa depan yang jalan- panjang. jalan yang panjang, kita harus menyikapi segala suatu hal itu dengan pikiran yang positif. Baiklah, terima kasih ya Mbak Lista atas kehadirannya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kita Kamu bisa juga. berjumpa lagi di lain waktu. Baiklah teman-teman, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri ya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.